Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini, tanggal 24 Mei 2022. Saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa saya ambil di kesempatan sesi Asia. Untuk pagi hari ini saya mulai dari XAU USD. Untuk XAU USD pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi untuk Fibonacci, dan kalau kita lihat dari garis moving average 8 dan 21 juga menyatu. Dari RSI juga berada di garis 50, dan MACD untuk momentum dari pagi hari terus menurun dan sekarang berada di garis 0. ADX juga masih berada di bawah garis 25. Jadi secara teknikal untuk pagi hari ini untuk XAU USD tidak ada tren yang bisa diikuti. Lalu dari garis moving average tren masih buy, namun untuk signal entry sampai pagi hari ini belum ada yang bisa diambil. Ada peluang jika memang harga ini terkoreksi turun terus dan menembus garis EMA 55, maka ada peluang untuk perubahan arah tren. Dan jika memang harga mampu menembus support kemarin di harga terendah kemarin, maka ada peluang sell yang bisa diambil di kesempatan sesi Asia. Dengan syarat untuk RSI terlihat jelas menuju ke area 20 dan ADX naik dari garis 25, maka peluang sell bisa diambil. Selanjutnya untuk New Zealand USD. Secara teknikal untuk moving average adalah trend buy, namun pagi hari ini harga dibuka dan langsung terkoreksi turun masuk ke area konsolidasi. Garis EMA 8 dan 21 juga terjadi crossing di pagi hari ini. Untuk RSI terlihat turun menuju ke area oversold. Untuk MACD momentum masih di garis 0. Ada peluang nanti akan berubah ke area sell, yaitu di bawah garis 0 jika memang harga terus terkoreksi hingga di bawah garis 38,2% Fibonacci. Untuk ADX juga sudah mulai naik dari garis 25. Jadi secara teknikal ada trend sell yang bisa diikuti jika memang nanti harga mampu breakout di 38,2% Fibonacci dan RSI terlihat menuju ke oversold. ADX sudah confirm untuk naik dari garis 25, maka trend sell bisa diambil karena ada potensi ada perubahan arah tren dari naik menjadi turun. Lanjut ke USD Swiss. Untuk USD Swiss secara teknikal garis tren adalah masih sell, namun untuk pagi hari ini sama seperti yang lain, yaitu garis moving average 8 dan 21 menyempit dan ada potensi akan terjadi crossing nanti di sini. Dari garis RSI juga naik terlihat menuju ke garis 50. Untuk MACD momentum masih bagus di bawah garis 0. Namun untuk ADX garis turun di bawah garis 25 atau dalam artian tren melemah. Ada potensi untuk sell kembali jika memang harga kembali turun dan menembus support hari ini atau harga terendah kemarin, dan garis ADX naik kembali di atas garis 25, RSI kembali menuju ke area oversold, maka ada peluang sell bisa diambil di bawah garis support. Lanjut ke USD Kanada. Untuk USD Kanada tren secara technical moving average masih sell karena harga berada di bawah garis EMA 55. Namun untuk pagi hari ini terjadi penyempitan untuk moving average 8 dan 21 dan ada potensi terjadi crossing untuk breakout garis EMA 55 untuk pagi hari ini. Dan kita lihat dari garis RSI juga crossing di garis 50. Untuk MACD momentumnya mengecil dan ADX masih di bawah garis 25. Secara tren tidak ada tren yang bisa diikuti untuk saat ini.
Namun jika memang harga kembali turun dan mampu break di bawah 61,8% lagi dan garis RSI menuju ke area oversold, ADX naik dari garis 25, maka trend sell bisa diambil di area sini. Atau jika memang harga terus naik, harus breakout di area 38,2% atau garis MA55 untuk terindikasi perubahan arah tren. Kita lihat saja nanti. Lanjut ke USD JPY. Untuk USD JPY secara teknikal harga masuk di area konsolidasi untuk pagi ini karena 3 garis moving average menyatu di pagi hari ini. Dan kita lihat dari RSI juga berada di garis 50, MACD juga nyaris 0 untuk momentumnya, dan ADX berada di bawah garis 25. Secara teknikal tidak ada yang bisa diambil untuk USD JPY di sesi Asia ini. Kita lihat nanti kelanjutannya. Untuk AUD USD secara teknikal tren masih buy, namun pagi hari ini terjadi crossing garis MA8 dan 21. Ada peluang untuk perubahan arah tren jika memang harga terus turun dan breakout di garis MA55 dan juga menembus garis Fibo di 38,2%. Sementara untuk RSI masih berada di garis 50 dan MACD juga momentumnya hampir 0. Untuk ADX secara tren bagus, yaitu naik, trennya berada di atas garis 25. Ada peluang jika memang harga terus berlanjut turun, breakout garis MA55, RSI terlihat menuju ke oversold, maka bisa sell di area sini atau di bawah garis Fibo 38,2% dan di bawah garis MA55. Atau jika memang harga kembali naik melewati 61,8%, maka bisa diambil buy di area sini dengan syarat RSI terlihat menuju ke area overbought atau di garis 80. Demikian, kita lihat aja kelanjutannya. Untuk GBP USD technical masih trend buy, dan pagi hari ini harga dibuka juga di area beli, yaitu di atas 61,8%, dan harga sampai saat ini masih ditahan di atas 61,8%. Kita lihat dari garis RSI, terlihat dia mau mulai naik dari garis 50. Momentum MACD masih kecil dan ADX masih bertahan di atas garis 25. Secara teknikal trend buy masih kuat, dan kita tinggal menunggu momen jika memang harga tidak sanggup break di 61,8% dan di sini menjadi area support untuk pagi ini, dan RSI terlihat kembali naik menuju ke garis 80 atau overbought, maka bisa buy di area sini dengan target minimal adalah di harga tertinggi kemarin atau resisten hari ini. Lanjut ke Euro USD. Euro USD secara teknikal adalah strong untuk buy karena garis MA8, 21 dan 55 terbuka lebar. Dan untuk pagi hari ini juga harga dibuka di dekat harga tertinggi kemarin atau di area resisten untuk hari ini. Dan RSI terlihat koreksi tadi pagi dan sekarang sudah mulai naik untuk menuju ke area overbought. Untuk ADX tren sudah mulai menurun namun masih berada di atas garis 25. Momentum MACD juga cukup bagus. Peluang buy bisa diambil jika memang harga sanggup untuk breakout resisten pagi ini atau di harga tertinggi kemarin terlewati, maka di area sini bisa diambil untuk buy dengan catatan untuk RSI kembali naik mendekati area overbought dan ADX tetap berada di atas garis 25. Lanjut untuk yang terakhir, USD Kanada. Secara teknikal USD Kanada hampir sama dengan Euro Kanada ya. Untuk Euro Kanada secara teknikal hampir sama dengan Euro USD. Jadi pagi ini berada di area resisten, dan secara teknikal trend adalah strong untuk buy karena terbuka lebar untuk garis MA8, 21 dan 55. Namun untuk RSI masih terlihat landai, belum terlihat dia menuju ke area overbought. Untuk momentum MACD cukup bagus
dan garis ADX juga trennya menurun namun masih berada di atas garis 25. Ada peluang buy terbaik jika memang harga mampu breakout resisten hari ini atau di harga tertinggi kemarin terlewati, maka peluang terbaik nanti di area sini dengan catatan RSI terlihat menuju ke area overbought dan ADX tetap berada di atas garis 25. Demikian sahabat trading mudah untuk mapping yang saya lakukan di pagi hari ini, kesempatan sesi Asia. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Salam trading mudah.